ke Sibisa, perbatasan Sibisa, ke Simalungun, perbatasan Aik Nauli. Ya, dulu Parapat itu kampung kami itu selain. Ya. Tapi karena Marhula Boru kami berikan sama beliau. Nah, terjadi yang 8 hektar yang ada kami temukan surat. Ya, ini suratnya. Surat ini menyatakan ada mempunyai satu orang 8 hektar di tanah Sihusapi dan tanah Sosokmanai. Kami rasa ini salah tempat ini, Pak. Ya, karena kami belum ada menyetujui dan merestui selaku kami Pinoparni Raja. Sewajarnya harus kami yang menunjuk. Nah, karena dulu pun cerita dari opung kami bahwa opung kami dari opung Marjaga ada 2 anaknya, ya, satu opung Juguk, satu opung Marhulalan. Nah, yang kami suruh menjaga perbatasan kampung kami adalah dari opung Juguk. Opung Marhulalan memang masih di Hutabolon, itulah kampung pemoparan kami, atau dari itulah asalnya Raja Jibata. Dia naiklah ke Permonangan, itu bukan ke Sihusapi, ya. Nah, di Permonangan itu kami dari seperti saya panggil amang tua saya lah, bapak dari abang adik opung kami, dipanggil lah opung Marhulalan ini. Udah deh, inilah kau, jangan dia Jibata aja apa semua. Namanya pun raja harus ada rayanya, kan begitu. Nah, tapi dilihat opung Juguk yang sudah berkampung di Sihusapi, dipanggil lah adiknya ini, Raja Marhulalan ini. Nah, malu kita adik di kampung abang kita di sini lah. Ini sudah ada Gaparan Lomak, ya. Ini sudah ada Panggulan di sini. Terjadilah di situ berkampung. Nah, karena Apu Jungkini merasa kasihan pada adiknya, turun dia ke bawah sekitar 100 meter kalau nggak salah itu. Itulah namanya Sosokmanai. Disitulah orang rukun dan damai, tidak ada problem sama sekali. Nah, tapi di generasi sekarang datanglah dari cucu opung Marhulalan, yang mana notabene ini masih 3 tingkat di bawah saya, berarti masih panggil cucu lah saya. Terus dia bilang si Bukahuta itu di kampung tersebut, padahal kami orang tuanya tidak ditanya dan tidak permisi dan tidak ada kelunon sama kami bahasa sekarang ini. Jadi kami selaku raja dia Jibata ini merasa tidak senang, dan kami akan gugat ini sampai kemanapun, karena ini akan merusak generasi akan mendatang. Perlu kami tegaskan bahwa kami dia Jibata tak ada yang mengatur kami di sini, hanya kami sama kami dari keluarga raja yang saling saling kasih pendapat. Seperti ini hari kami rapat besar ini dari Raja Jibata, udah disinilah tokoh-tokohnya semua membicarakan ini. Semua kaget dan semua heran. Apa iya? Disitulah Pak, kami undang Bapak bagaimana nanti supaya ini penegak hukum supaya jelas memanggil atau memproses ini supaya duduk kepada porsi masing-masing. Karena di sini tidak ada yang perkara yang selalu tidak ada perdamaian, harus ada perdamaian. Kalaupun ini yang 8 hektar datang sama kita Raja Jibata, tentu kita bicarakan. Ini sudah setuju semua keluargamu atau kau sendiri. Nah, melihat dari surat ini Pak, kami curiga ini ada permainan mafia tanah. Ya, ini terus terang aja. Dari kami dari warga Sirait khususnya Raja Jibata akan mengusir mafia tanah dari tanah kami. Setuju? Setuju. Nah, itulah Pak. Disitulah semangat kami supaya Pak Presiden, Pak Prabowo untuk membantu kami rakyat lemah. Begitu. Sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Kami dari kantor Law Firm Autentik yang ada di Medan. Kebetulan kami mendampingi beberapa klien yang ada di Kabupaten Toba ini, khususnya Jibata, yang mana permasalahan itu adalah permasalahan tanah antara para ahli waris, yang mana ini semua masih satu keturunan, Bapak. Jadi saya kasih ringkasan cerita saja bahwa ini bermula dari tanah yang berluas sekitar 16.400 meter persegi, terletak di Sihusapi Dolok sana, yang mana tanah itu adalah milik dari 3 orang, tapi diklaim oleh pihak dari sebelah, yaitu PS, inisialnya, saya kasih inisialnya,
menjadi milik dia pribadi atas serah terima orang tuanya. Nah, setelah terbit sertifikat itu, dia klaim sepihak, maka timbullah beberapa korban di situ yang mana tanahnya diambil atau menjadi bahagian dari sertifikat yang diterbitkan itu. Di sini ada korban pertama yaitu Bapak Andi Sirait, dia adalah ahli waris dari Mauli Sirait. Kedua adalah Bapak Olowan Sirait, yang mana tanahnya juga masuk dalam luasan tanah tersebut. Ini Bapak Hobin juga adalah anak dari Bapak Olowan, yang sama-sama juga mereka punya hak tanah di situ juga. Jadi ini sudah melebar kemana-mana. Kami sudah upaya hukum. Upaya hukum yang pertama yaitu kami melakukan gugatan ke PT Tun di Medan untuk mengajukan pembatalan sertifikat. Dan kami kalah di situ, Pak. Kami kalah di situ dan kami mengajukan banding. Di putusan banding tersebut PT Tun, gugatan kami dikabulkan. Maka sertifikat hak milik luas 16.442 tersebut dibatalkan demi hukum dan memerintahkan kepada BPN Toba untuk segera membatalkan sertifikat tersebut. Nah, kami dapat kabar minggu lalu bahwa pihak sebelah mengajukan kasasi atas gugatan banding kemarin. Kami masih menunggu memori kasasinya untuk bisa kami jawab selanjutnya. Nah, itu proses itu. Kami berproses lagi ada di Polda Sumatera Utara, yang mana pelapornya itu adalah Bapak Andi Sirait. Di dalam laporan tersebut kami menduga bahwa Poltak atau PS ini diduga membuat surat palsu sebagai dasar penerbitan sertifikat tersebut. Kenapa kami duga palsu? Karena surat yang diajukan ke dalam warka tersebut, pihak-pihak di dalamnya itu semua tidak bertanda tangan. Satu. Kedua, keterangan-keterangan yang dalam warka tersebut juga tidak benar. Apa yang tidak benar itu? Contohnya bahwa Bapak Andi Sirait juga memiliki hak di situ, yang mana Bapak Andi adalah ahli waris dari Mauli Sirait. Mereka punya surat tanah tahun 2012, yang mana 16.442 meter persegi ini adalah milik 3 orang, yaitu Mauli Sirait, itu orang tuanya Bapak Andi. Kedua, Pintan Nenggolan, yaitu orang tua dari PS tersebut. Ketiga, Bisara Sirait, itu adalah bapak udahnya dari PS tersebut. Jadi 3 orang ini memiliki hak yang sama di luas tanah tersebut. Jadi bapak PS tersebut terkesan terburu-buru menerbitkan warka, yang mana dia mengatakan dalam warka tersebut bahwa dia memperoleh tanah 16.442 itu dari orang tuanya langsung. Dia menyampingkan bahwa tanah tersebut adalah milik dari mereka bertiga. Nah, terus berkembang dari situ juga, ternyata di tahun 2017 para warga, terkhusus PS dan juga para klien saya di sini, sudah pernah dimediasi di kantor kelurahan Pasaran Haji Bata bahwa tanah tersebut sedang dalam sengketa. Dan statement di dalam surat mediasi tersebut, karena tidak ada ditutupnya, maka kelurahan didampingi oleh pihak kepolisian meletakkan status tanah tersebut menjadi status tampas, dalam arti tidak ada yang berhak untuk menguasai secara hukum. Itu kebijakan mereka dalam mediasi tersebut. Jadi karena tidak ada yang menguasai menurut para mereka di situ, maka Bapak Olo